Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin utama, yaitu pengenalan masalah anak, yang kedua jenis-jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas, dan yang ketiga pendekatan penanggulangan masalah anak. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Perilaku anak di kelas, di depan guru, teman-temannya, ataupun di depan orang lain disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak, serta kondisi yang dihadapinya yang disebabkan oleh berbagai keinginannya. Menurut John dan Jones 1980 mengatakan bahwa tingkah laku anak di dalam kelas merupakan pencerminan dari keadaan keluarganya. Keluarga yang kurang stabil menimbulkan ketegangan pada anak, membuat mereka kurang berhasil memenuhi tuntutan akademik dan tuntutan sosial di sekolah. Suatu anggapan bahwa masalah anak tidak dapat ditinggalkan di rumah. Anak membawanya ke sekolah sehingga mengganggu proses pembelajaran di kelas. Bahkan proses pembelajaran menjadi tidak terjadi sama sekali apabila anak mengalami tekanan batin karena kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi, merasa terkucilkan, tidak dihargai, dan tidak disenangi. Penyebab timbulnya masalah-masalah pada anak ialah bagaimana sikap orang tua terhadap anak. Hal ini bukan hanya berdampak pada anak itu sendiri, tetapi berdampak juga terhadap anak-anak lainnya. Orang tua yang terlalu cemas terhadap kesehatan anaknya, terlalu melindungi, biasanya pada anak timbul sifat-sifat penakut. Orang tua yang terlalu memecahkan anak, biasanya pada anak timbul sifat penuntut atau egois. Orang tua yang bersikap tidak mempedulikan anak, biasanya pada anak timbul sifat pendendam. Selanjutnya yaitu jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi 2, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Masalah individual adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah individu anak. Ada 4 kategori masalah individual dalam kelas. Yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. Dan yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Masalah individual dilihat sebagai wujud dari bentuk perilaku tersebut. Yang pertama, anak sering menunjukkan gerak atau tubuh perilaku yang tampak kebodoh-bodohan, berbuat aneh yang semata-mata untuk menarik perhatian kelas. Anak tertawa lebih keras dibandingkan teman-temannya. Anak suka bercanda dan sering menggoda teman. Anak pura-pura sakit. Anak pura-pura tidak mengerti sehingga selalu bertanya. Anak selalu menunjukkan kegiatan yang lamban. Anak sering mendebat dengan kehilangan kontrol. Anak cenderung menunjukkan perilaku ingin mengalahkan orang lain. Anak marah-marah. Anak menarik diri dan tidak mau melaksanakan kewajibannya. Anak selalu lupa pada aturan penting dalam kelas. Anak melakukan tindakan fisik yang menyakiti orang lain. Anak tidak mau menerima tugas dan selalu mengatakan tidak bisa. Anak merasa pesimis atau putus asa. Anak memiliki rasa permusuhan atau menantang semua peraturan. Anak pasif atau potensi rendah, datang ke sekolah tidak teratur. Yang kedua yaitu masalah kelompok. Masalah kelompok adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah kelompok. Yang pertama yaitu kelas kurang kohesif, misalnya perbedaan jenis kelamin, suku, dan tingkatan sosioekonomi. Yang kedua, kelas mereaksi negatif terhadap seorang anggotanya,
Misalnya, mengejek anggota kelas dalam menyanyi karena suaranya sumbang. Yang ketiga, membesarkan hati anggota kelompok kelas yang justru melanggar norma kelompok. Misalnya, pemberian semangat kepada badut kelas. Yang ketiga, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah dikerjakan. Yang kemudian, semangat kerja rendah, misalnya semacam aksi protes kepada guru karena tugas yang diberikan kurang adil. Kemudian, kelas kurang menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya gangguan jadwal, guru terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, behavior modification approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Upaya memodifikasi perilaku dalam mengelola kelas dilakukan melalui pembinaan perilaku positif dan pembinaan untuk mengurangi perilaku negatif. Walaupun begitu, dalam penggunaan mengurangi perilaku negatif dilakukan secara hati-hati karena jika tidak tepat malah hanya akan menimbulkan masalah baru. Yang kedua yaitu socio-emotional climate approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik dengan guru atau antara peserta didik dengan peserta didik, dan guru menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Kemudian pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan. Di antaranya itu yang pertama, perintah dan larangan. Yang kedua, penekanan dan penguasaan. Yang ketiga, penghukuman dan pengancaman. Yang keempat, pendekatan perintah dan larangan. Kemudian, pendekatan permisif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.